Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal YouTube Sahat Tobing. Pertama-tama, dalam suasana keprihatinan, dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada Tuan Vladimir Putin, Anda adalah seorang pemimpin sebuah negara yang besar, maka melalui kepemimpinan Tuan Vladimir Putin, seyogianya dunia ini damai. Ketika Tuan Vladimir Putin mengumumkan penyerangan kepada sebuah negara, Ukraina, seluruh dunia merasa terganggu. Karena memang tatanan dunia ini diciptakan oleh Allah untuk saling membangun perdamaian. Untuk itu, Mr. Vladimir Putin sama seperti banyak masyarakat dunia memohon agar kiranya Tuan Vladimir Putin berkenan menghentikan peperangan ini, agar sesama Anda, sesamamu yang ada di Ukraina boleh hidup dengan damai. Kasihan anak-anak yang tentu akan mengalami trauma yang membekas dalam hidupnya. Tuhan memberkati Mr. Vladimir Putin dan Zelensky, kedua pemimpin negara yang besar dan kuat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya akan menampilkan uraian sederhana yang biasanya saya lakukan, yaitu dari Injil Lukas pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai kepada ayat yang ke-13. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pencobaan di Padang Gurun. Saya membaca perikop ini dan mencoba memberikan beberapa hal yang kelak akan bermanfaat bagi para penonton, pendengar, dan para pengkhotbah. Yang pertama, ada 3 hal yang menjadi ujian yang coba dilakukan oleh iblis, ya, menurut penulis Injil Lukas. Yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus dalam kisah ini, yaitu yang pertama urusan perut. Yang kedua itu urusan kekuasaan. Dan yang ketiga itu uji nyali. Nah, namun sepertinya Yesus tidak menerima tawaran dan tantangan itu, meskipun suasana kebatinan secara psikologis Yesus disampaikan di sini dalam keadaan lapar karena tidak makan apa-apa cukup lama di padang gurun. Nah, menurut saya ya, dan ini saya coba melihat dari perspektif yang agak berbeda. Tawaran dan tantangan itu mungkin berada di dalam imajinasi penulis yang lalu dianggap sedang dihadapi oleh Yesus yang pada saat itu berada di dalam kehausan dan kelaparan pada ayat yang kedua. Kalaupun itu imajinasi itu berada di dalam pikiran penulis ataupun yang lalu dilekatkan kepada Yesus, sepertinya godaan itu wajar-wajar saja terjadi ketika orang secara psikologis dia muncul rasa lapar dan haus, dan memang orang yang memiliki rasa ini pasti gampang tergoda, dan itu peluang untuk menggoda. Nah, sepertinya godaan itu dianggap Yesus tidak berkualitas sehingga Yesus mengalahkan godaan itu
mungkin juga mengganggu pikirannya, sehingga dia menjauhkan imajinasi, godaan, dan tawaran itu. Tadi saya katakan bahwa memang wajar jika seseorang itu berada di dalam kondisi lapar dan haus akan mudah terjebak pada tawaran-tawaran praktis. Meskipun sebetulnya secara tidak sadar tawaran, godaan, janji-janji itu justru menjebak seseorang itu. Orang yang dijanjikan atau orang yang ditawarkan kepuasan akan kebutuhan jasmani, ditawarkan kekuasaan. Orang kan mudah tergoda terhadap dua hal itu. Ya, di dunia nyata ini kan juga orang bisa mengorbankan segala sesuatu demi kekayaan, demi kenikmatan jasmaninya. Dan itu akan berkorelasi dengan mencari kekuasaan agar dapat mengenyangkan perutnya. Nah, dua tawaran godaan itu merubah cara kita melihat untuk apa seseorang itu hidup. Dan pada tawaran yang ketiga, yang tadinya bagaimana merubah batu menjadi roti, lalu ditawarkan kekuasaan, kemuliaan, kehormatan, itu semua dapat terlewati. Namun pada tawaran ketiga sedikit bergeser kepada uji nyali, uji kemampuan. Kalau benar engkau anak Allah, cobalah terjun dari atas bait Allah ini, karena malaikat bisa saja engkau perintahkan untuk melindungimu agar jangan terjerembab ke batu. Lagi-lagi sepertinya Yesus kurang tertarik dengan uji nyali yang seperti itu. Karena jika Yesus melakukan apa yang diperintahkan, ditawarkan oleh iblis itu, maka Yesus berada di dalam kekuasaannya. Jadi jika seseorang juga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan dan untuk mendapatkan kenikmatan duniawi, maka dia akan terperangkap kepada nafsu itu. Dan itu dihindari oleh Yesus. Menarik, kemudian sejak itu iblis itu pun berlalu dan menunggu waktu yang baik. Maksudnya apa, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian? Bahwa godaan, tawaran, janji akan tetap ada sampai hari ini. Tentu janji kekuasaan, janji kenikmatan, kekayaan. Tinggal sekarang bagaimana kita mampu mengabaikan godaan-godaan dan tawaran-tawaran itu. Untuk menjadi kaya dengan cara yang benar, mungkin tidak kita persoalkan. Tetapi sering sekali orang ingin instan, sehingga untuk menjadi kaya, seseorang itu akan melakukannya dengan cara-cara yang tidak benar, korupsi, lalu mengejar kekuasaan untuk kemuliaan diri sendiri, karena kalau dia sendiri mungkin tidak mampu sehingga dia harus melacurkan dirinya agar mendapatkan kekuasaan itu. Hati-hati dengan tawaran dan godaan itu, karena seseorang dapat terjebak dan menjadi budak dari nafsu dunia, yaitu ketamakan dan gila kekuasaan. Nah, itu yang mesti dihindari. Nanti di akhir akan saya katakan bagaimana caranya. Nah, yang berikutnya, manusia itu kan dikelilingi oleh nafsu kekayaan yang ingin berlimpah. Nafsu ingin menguasai.
hidup orang lain, hajat hidup orang lain, sehingga dia bisa memerintah, berkuasa, mengatur seenaknya. Belajar dari kisah peperangan Rusia dan Kroasia. Tentu kompleks ini penyebabnya, tetapi yang saya mau katakan adalah akibat dari nafsu manusia itu orang lain menjadi menderita. Ya. Kita bisa saksikan di televisi, media sosial, bagaimana dunia yang tadinya baik itu hancur berantakan, dan tentu ada pertimbangan-pertimbangan ekonomis, politik, sosial, budaya, dan seterusnya lah. Kita tidak perlu bahas di kesempatan ini. Tetapi dampak dari peperangan itu adalah traumatik. Dampak dari gila kekuasaan itu juga adalah traumatik pada orang lain. Trauma, dan itu tidak cepat untuk menyembuhkannya. Nah, ingin memiliki kekuasaan yang berlimpah karena ada anggapan bahwa semakin seseorang itu berkuasa maka akan semakin bertambah kemuliaannya. Itu sesat. Itu tersesat menurut saya. Dan itu yang ingin ditampilkan di dalam cerita pencobaan iblis kepada Yesus. Ya, bagaimana ditawarkan kekuasaan yang akan memberikan kemuliaan, tetapi itu adalah menjebak seseorang untuk tunduk pada kekuasaan itu. Nah, lalu bagaimana ya Bapak Ibu sekalian? Menurut saya cukupkanlah apa yang ada padamu, syukurilah apa yang kamu miliki dan raih itu dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, dengan cara yang patut. Karena jika ada tertanam di dalam alam bawah sadar kita, di dalam pikiran kita, bahwa kita mensyukuri apa yang ada pada kita miliki ini, yang kita raih dengan cara yang benar ini, itu kita syukuri, maka itu paling tidak akan menggagalkan godaan-godaan dunia. Bukan saja Yesus yang mampu menggagalkan pencobaan, Anda juga mampu menggagalkan pencobaan itu. Tuhan beserta kita dalam upaya kita untuk menjadi lebih baik dan lebih benar lagi. Tuhan memberkati kita. Amin.